Dapat situasi yang nggak terduga waktu lomba. Halo semua, kembali lagi bersama Kasir Talks. Di sini saya Syifa Kairunisa sebagai host. Dan di sini kita kedatangan narasumber dari perwakilan lomba kompetisi siswa di bidang perhotelan. Boleh perkenalkan diri dulu, Kak? Halo semuanya, saya Anindya dan saya sekarang berasal dari SMK Negeri 6 Semarang, kelas 12 Perhotelan 2. Dan di sini saya sebagai perwakilan kompetensi siswa di bidang Hotel Reception pada LKS 2026. Keren. Sebelumnya bagaimana perasaan kakak diundang di podcast ini? Pertama-tama pasti senang ya dan ada kebanggaan tersendiri karena diundang oleh Skasik Talk dari MBK LSIS SMK 6. Ya, terima kasih sudah mau datang ya, Kak. Ya, jadi langsung ke pertanyaan. Waktu lomba kemarin tuh, momen apa yang paling ngetes kemampuan kakak waktu handle tamu? Kayak tamunya ada sifat yang gimana, terus cara handle-nya tuh gimana? Ya baik, makasih atas pertanyaannya. Jadi waktu itu di modul pertama saat check-in itu tiba-tiba itu ada dadakan dari jurinya. Jadi tiba-tiba jurinya itu dua orang maju ke depan secara langsung. Jadi di sana harus sangat memerhatikan untuk time manajemennya, jadi harus ngasih prioritas dulu yang mana, mau handle yang A dulu atau yang B dulu, kayak gitu. Nah, yang kakak lakuin tuh kayak handle A, handle B itu handle apa maksudnya? Nah, jadi contoh misalnya ada juri A, dia itu mau check-in ya. Jadi check-in kan di situ kita harus ada ngeprint untuk registrasi formnya, lalu kita minta tanda tangan ke jurinya segala macam. Jadi di saat saya mempersiapkan untuk itu, saya juga handle tamu yang B. Jadi dua-duanya ke handle secara bersamaan. Kayak kakak merasa bingung, dan waktu bingung tuh cara nenanginnya gimana? Ya, jadi kalau tenang itu pasti harus diem dulu sih, kalau saya pribadi harus diem dulu. Padahal ada deadline waktu di situ. Iya, pasti ada deadline waktu. Jadi di saat diem itu saya sambil berpikir ini mau kemana dulu yang pertama. Mau A dulu atau B dulu, setelah ketemu, setelah dipetakan semuanya, baru ketemu di situ mau ngerjain yang mana dulu. Terus menurut kakak apa sih yang bikin pelayanan itu nggak cuman bagus tapi bener-bener berkesan buat tamu? Alright, jadi di saat aku kenal reception, jadi itu adalah sebuah poin plus ketika kalian bisa mengenali tamu tersebut. Mungkin dari dia preferensinya, dia suka kamar yang smoking atau non smoking. Terus juga mungkin kalau dari segi makanan juga dia prefer untuk makanan yang manis atau makanan yang asin, itu kita bisa cari tahu kesukaan tamu dengan cara diajak ngobrol. Jadi menurut saya itu poin plus ketika kamu bisa udah tahu preferensi dari tamunya itu sih. Terus untuk bedanya kamar smoking dan smoking tuh ada perbedaan spesifik atau gimana, Kak? Ya, makasih. Jadi biasanya kalau kamar yang non smoking itu lebih aman untuk para bayi dan juga lansia ya. Karena biasanya kamar tidak berbau sama sekali, dan untuk kamar smoking itu biasanya digunakan oleh para tamu-tamu luar negeri kayak Cina dan segalanya. Ini suka banget kamar smoking karena dia pasti akan smoking di dalam kamar, dan itu baunya sangat susah dihilangkan sih kalau di hotel pribadi. Terus gimana cara kakak membaca karakter tamu nih dalam waktu singkat waktu ketemu? Oke, baik. Jadi itu first impression dari tamunya sih, dari raut ekspresi tamunya dilihat dulu, lagi grumpy kah atau lagi happy. Kalau lagi happy, kalau diajak ngobrol enak nih. Kalau grumpy mungkin biasanya ya lebih sedikit sih untuk komunikasinya. Terus pernah nggak sih kakak dapet situasi yang nggak terduga waktu lomba? Terus ceritain dong kakak handle-nya gimana waktu itu? Nah ya baik, jadi waktu itu ada modul C yang terakhir itu handling complaint. Jadi waktu handling complaint itu tiba-tiba ada 3 tamu secara bersamaan. Jadi 2 datang ke hadapan saya dan satunya lewat telepon. Di situ saya kaget sih awalnya, jujur. Lalu saya coba tenang, kalem. Terus waktu itu kan yang komplain juri perempuan namanya Ibu Ayu. Ibu Ayu saat itu komplain bahwa suaminya itu perutnya sakit karena keracunan makanan di restoran, lalu anaknya jatuh dari kolam renang gitu. Jadi sana saya panik, aduh ini harus apa ya gitu. Saat ini saya karena sudah alhamdulillahnya pernah diajarkan sebelumnya oleh guru saya cara ngehandle tamu dengan baik dan benar, jadi saya ya memberikan solusi dan memberikan empati terlebih dahulu, itu pasti kalau handling komplain. Berarti di antara kedua tamu itu yang kakak tanganin dulu yang paling emergency itu paling yang jatuh dari kolam renang. Terus gimana cara kakak tetap tenang terus profesional walaupun lagi tegang sama under pressure gitu? Ya baik, jadi kalau ketenangan itu pasti perlu dilatih dengan cara latihan setiap hari untuk komplain segala macam. Terus juga kalau saya pribadi, kalau saya betul tenang tuh saya pasti harus diem dulu, kayak harus think beberapa detik,
baru saya bisa pikir kedepannya mau seperti apa. Dan kalau under pressure itu seharusnya perlu dilatih juga sih. Kebetulan kan saya sudah magang 4 bulan juga di industri, itu sangat melatih bagaimana cara saya menghandle tamu dan segala macam. Boleh tahu kakak magangnya di mana? Terus Saya magang di jabatan apa? Jadi saya megang di Po Hotel Semarang, itu di Jalan Pemuda, dan saya di sana sebagai Guest Relation Officer dan Call Center Agent. Berarti memang sudah pengalaman di magangnya, terus skill dari sekolah juga. Iya, alhamdulillah sudah jadi satu sama lombanya juga di resepsi. Satu bakat. Terus menurut kakak, seberapa penting sih first impression itu di front office? Terus gimana cara kakak bangunnya? Oke, jadi first impression di front office itu menurut aku dibangun dari cara groomingnya itu pertama kali ya. Kamu pasti melihat dengan cara groomingnya seperti apa kamu berpenampilan, lalu juga postur badan kalau bungkuk dan tegak itu pasti perbedaannya kelihatan banget perbedaannya. Jadi kalau di front office grooming dan juga postur itu nomor 1 sih. Terus menurut kakak kayak perbedaan badannya bungkuk sama enggak tuh menurut kakak tuh keperbedaannya gimana? Jadi kalau dari awal sudah melihat front office-nya tegak, pasti dia kayak oh ya dia ready untuk menerima tamu nih, dan juga lebih percaya diri aja gitu kelihatannya daripada yang bungkuk kan jadi nggak enak dilihatnya, jadi Kayak grogi. iya, dan juga kayak jadi malas-malasan nih pasti staffnya seperti itu. Terus kira-kira tantangan tersulit kakak nih waktu kakak ngadapin waktu simulasi pelayanan tamu kemarin, itu kira-kira tantangannya apa aja sih? Oke, baik, untuk tantangan ya mungkin tantangannya yang paling sulit tuh tentang di handling komplain sih, karena terkadang saya pun masih kelepasan untuk kayak terbawa emosinya segala macam. Jadi itu tantangan besar saya sih, dan pasti kan juri kalau melihat peserta oh dia oke nih pasti akan dicetar terus. 3 komplain juri maju semua gitu. Jadi paling sulit saya di situ handling komplain. Ini kayak nahan emosinya tuh susah. Iya, emosinya harus dilatih terus menerus sih kalau mau handling Terus komplain biar sabar, tenang. ya. Iya, biar sabar. Terus selama persiapan lomba nih, kakak tuh latihannya apa aja biar siap di posisi front office-nya? Oke, jadi saya tuh latihan mulai Februari awal tuh saya udah ditarik ke sekolah untuk latihan LKS ini, dan setiap hari itu saya pasti latihan terus menerus. Jadi antara presentasi, reservasi, check in, check out, tulis information, komplain itu pasti setiap hari diulang. Dan itu kan cuma makan waktu sejam 2 jam ya kalau real time-nya. Jadi itu sehari saya bisa berkali-kali ngulangin terus setiap hari sampai April kemarin baru maju. Berarti kan kalau misal latihannya di bulan Februari, berarti kan itu motong jatah magang ya? Itu tuh kakak tetap mengganti jatah magangnya atau emang dapat itu apa toleransi dari hotelnya? Kalau saya kebetulan dapat toleransi di hotel ya, jadi saya cuma megang selama 4 bulan. Di saat yang lain masih megang sampai bulan Maret, saya sampai bulan Februari saja. Terus dari pengalaman kakak ini nih, apa pelajaran yang paling berharga yang bakal kakak bawa ke dunia kerja nanti? Ya, baik. Jadi adaptasi itu perlu ya. Jadi ketika di dunia magang pasti awal-awalnya takut untuk adaptasi segala macam, cuman ya jangan takut, itu yang pertama sih. Harus dicoba. Kalau kamu gak nyoba, kamu gak akan tahu kamu beneran takut atau cuman rasa takut itu aja cuma di bayang-bayangan kamu aja. Terus kira-kira dari apa pengalaman kakak kayak dari lomba ini, terus dari ilmu-ilmu yang dapat dari SMK 6 Jurusan Perhotelan, kira-kira kakak tuh bakal ngelamar kerja atau habis ini mau ngambil kuliah buat cari ilmu lebih dalam lagi? Baik, untuk kali ini saya sih kayaknya mau ambil kerja dulu, nanti sembari waktu mungkin tahun depan mau nyoba SNBT lagi, atau mungkin saya mau ambil swasta, itu nanti tergantung dari kedepannya mau seperti apa. Cuman sekarang lagi fokus dari kerja dulu. Boleh tahu kalau mau kerja tuh impiannya mau kerja di mana? Terus kalau kuliah mau ngambil jurusan di bidang apa? Apa tetap perhotelan? Terus apa jurusan yang lain? Iya, baik. Mungkin kalau kerja mungkin saya mencari hotel-hotel yang relevan dengan visi misi saya ya. Lalu untuk kalau kuliah itu nanti saya niatnya untuk mengambil jurusan di hubungan internasional atau di pariwisata. Terus menurut kakak kesalahan kecil apa nih yang sering diremehkan tapi itu sebenarnya penting banget dalam melayani tamu? Biasanya di front office sendiri tuh ada kayak seperti aturan tak tertulis untuk memanggil nama tamu 3 kali dalam suatu percakapan. Itu simple, cuman banyak orang yang melupakannya. Jadi ketika tamu yang dipanggil namanya itu jadi lebih kayak oh iya aku dianggap nih gitu. Jadi itu membuat poin plus sih untuk hotel tersebut ketika mengingat nama tamu. Berarti kok kira-kira kalau untuk bisa terpilih dalam menjadi perwakilan sekolah dalam lomba LKS ini, kira-kira menurut kakak tuh persyaratannya apa aja? Nah,
jadi kan saya seleksi tahun 2024 lalu ya. Berarti dari 2 tahun sebelumnya Iya, dari 2 tahun malah. sebelumnya sudah dipersiapkan, sudah diseleksi dari sekolah kami. Lalu kami itu waktu itu seleksinya dikasih modul hotel A, kita disuruh menghafalkan semuanya dan kita mempresentasikan itu. Pertama tuh mental sih, mental itu paling jadi, karena kalau reception kamu nggak punya mental sama aja hilang semua, buyar, kamu prosedur hilang, apa aja hilang semua. Jadi mental tuh nomor pertama kalau menurut saya. Karena nggak kakak kayak di tengah jalan gitu sama perjalanan sebelum LKS ini kayak kepikiran nyerah gitu, kayak nggak jadi ikut aja atau gimana? Iya, kalau itu pasti pernah ya, karena kan pasti ada naik turunnya juga mentalnya, kayak ini kok saya nggak bisa kok gini terus kemana, itu pasti nangis, pasti pernah, setiap hari pasti nangis. Jadi itu dari sekali lagi mentalnya sih benar harus dibangun, dan juga doa, selalu beribadah. Jadi selama dalam kurun waktu 2 tahun ini sempat ada kepikiran nyerah gitu. Pasti ada kepikiran nyerah, apalagi kayak kalau lihat teman-temannya kan dia lebih oke ya, jadi kayak mikir kok yang dipilih saya ya bukan A atau B gitu. Jadi pasti kayak ada juga yang mau underestimate diri sendiri, jadi kayak harus ditangkis sih kalau itu. Terus kira-kira motivasi kakak tuh apa? Kenapa bisa sampai semangat banget buat ikut LKS? Jadi kebetulan teman-teman saya tuh pada support saya semua. Jadi kalau saya mikir kalau teman-teman saya aja percaya sama saya, kenapa saya enggak? Terus dari selama 3 tahun ini menempuh dunia perhotelan, ada nggak kayak kepikiran menyesal gitu mau pindah jurusan aja seperti yang lain gitu? Iya, jadi kan saya awalnya perhotelan tuh kan disuruh orang tua saya ya. Saya tuh awalnya niatnya mau masuk tata boga gitu, tapi orang tua saya bilang udah perhotelan aja gitu. Ya udah, akhirnya semakin kesini kok semakin enjoy dan menemukan passion di front office. Terus kira-kira kakak ada nggak sih kayak skill selain di bagian resepsionis di bidang perhotelan gitu? Baik, kalau skill mungkin apa ya? Kebetulan kan saya anggota Paskibra juga. Jadi mungkin udah beberapa kali juga per tahun tuh saya setor di Paskibra. Jadi 2023 sampai 2025 tuh saya pasti setornya tuh dalam nama Paskibra gitu loh. Baru kali ini saya setor dalam nama saya sendiri. Ini seperti membanggakan jurusan perhotelan juga ya. Iya, dedikasinya sudah beda, udah ke jurusan, udah nggak Paskibra lagi. Keren banget. Terus sekarang kan udah bangga ya dapat Alhamdulillah. penghargaan silver. Ini perasaan orang tua kakak gimana nih? Kayak bangga atau Ya pasti bangga ya, karena kan tanpa restu orang tua juga kita pasti nggak akan jadi seperti ini gitu. Apalagi kemarin tuh ada kejadian di mana guru-guru tuh tiba-tiba ngeprank saya semua. Jadi kayak bilanginnya kan, jadi kan yang masuk top 3 dalam LKS kan pasti akan dicat dulu. Silahkan datang di pengumuman gini. Dan itu guru-guru tuh pada ngeprank semua kayak, Anin kan belum dicat, gak apa-apa ya, jangan nangis gini. Saya tuh udah nangis banget sampai jam 2 pagi tuh saya masih nangis kayak, ya Allah saya kurang apa gitu, kok belum dapet. Ternyata paginya, haha kamu dapet gitu. Di prank guru-guru semuanya, jadi kayak guru-guru pengurus semuanya tiba-tiba ngecat saya pada nyemangatin saya. Jadi kan saya mikirnya kayak, waduh beneran gak dapet ini. Tiba-tiba semua guru pada ngepost status tuh kayak, tetap semangat ya nak, apapun hasilnya gini. Jadi kayak, waduh ini gak dapet ini kayaknya sepakat, gitu. iya. Jadi udah kayak udah nangis segala macem, pas malamnya pagi ternyata dapet. Alhamdulillah. keren banget. Sempet dinaik turunkan juga sih emosinya. Terus kakak tuh pernah nggak sih kayak kepikiran waktu lomba gitu melihat apa saingannya pada bagus-bagus, ada nggak sih rasa kayak apa sih minder? Tuh, pernah nggak ada? Nah, iya pasti pernah ya, apalagi tuh waktu angkatan saya itu ada 5 atau 6 orang tuh yang tahun lalu sudah ikut. Jadi dia punya kesempatan 2 kali waktu LKS ini, jadi saya sempat minder, waduh dia udah punya pengalaman dulu nih sebelumnya, jadi saya gimana caranya saya menunjukkan diri saya yang terbaik, dan kebetulan alhamdulillahnya dapat. Kalau di saingan seperti SMK lain gitu kira-kira ada nggak? Kalau SMK lain itu mungkin kalau dari Semarang sendiri kan nggak ada Ya, nggak yang ada maju ke kota ya gitu. Jadi kalau provinsi itu beberapa ada saingan saya yang menurut saya susah gitu. Cuman alhamdulillahnya sekarang malah jadi berteman dan aman saya. Terus kira-kira nih itu tuh apa pembimbingnya itu dari guru kakak selama sehari-hari ini selama 3 tahun atau memang pembimbing yang khusus buat lomba gitu? Nih, jadi kalau pembimbing saya itu Ibu Ade Ella ya, itu guru perhotelan di SMK Negeri 6 Semarang sekarang.
Beliau itu dulu di Magelang, jadi baru pindah tuh bulan Mei tahun lalu ke sini. Sebelumnya itu saya memang diajar kelasnya sama beliau, cuman baru intens dekat dengan beliau itu saat LKS ini saja. Berarti beliau membimbingnya sabar banget ya? Iya, alhamdulillah sabar karena saya agak mut-mutan orangnya, jadi kalau mood pasti bagus, kalau nggak mood pasti turun lagi nanti performnya gitu sih. Untungnya beliau sangat sabar dan mau menuntun saya pelan-pelan lagi, Bisa ayo ditata bangun lagi. chemistry gitu. Iya. Terus itu tuh emang lombanya tuh di apa kategoriin memang khusus untuk front office bagian resepsionis atau sesuai bidangnya aja? Nah, jadi dulu itu ada LKS tentang housekeeping, jadi dia itu making bed, making art towel segala macam. Cuman belakangan ini ditiadakan. Nah, lalu sekarang pindahnya ke front office karena mungkin nganggapnya bisa lebih membangun untuk public speakingnya juga, untuk confidence-nya juga tuh lebih terlihat waktu front office. Berarti memang kayak mungkin jurinya bosen ngadain lomba itu, terus Mungkin sekarang dibikin juga. yang tantangan yang lebih baru. Iya, gitu. mungkin. Terus ada nggak sih kira-kira di dalam lomba itu yang ada kaitannya dengan jurusan lain, seperti nggak di bidang perhotelan doang? Kalau saya sih nggak ada ya, semuanya memang sudah selaras ke front office. Kalau dalam pendidikannya di perhotelan ada nggak yang seperti kayak ada pelajaran kuliner di dalam bidangnya atau jurusan kecantikan Kalau atau mungkin itu di dalam sehari-hari saja sih ya. Kalau grooming itu pasti dituntut untuk bagus. Kalau front office itu pasti itu wajib. Lalu untuk kuliner sendiri mungkin sedikit, itu mulai di kelas 11 itu sudah ada pelajaran food and beverage. Cuman itu hanya sekilas-sekilas saja sih, lebih ke servisnya bukan ke produk. berarti memang kakak dari kelas 10 sendiri sudah menekuni di bidang resepsionis. Iya, Jadi kebetulan sudah lebih menekuni. menonjol di. Sudah saya akhiri podcast hari ini. Terima kasih ya Kak sudah Terima kasih menyapa. banyak, Kak, keren Syifa. sekali. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Sekian dari kami. Goodbye guys.